Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang hadir membantu kamu belajar fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas bab momentum dan impuls, salah satu topik penting di kelas 11 SMA. Kita akan bahas mulai dari pengertian momentum, hubungan antara momentum dan impuls, hingga penerapan hukum kekekalan momentum pada kasus tumbukan. Nah, teman-teman, sebagaimana ilustrasi dalam slide ini, bayangkan saat kamu sedang melakukan kegiatan olahraga, misalkan sepak bola. Nah, di situ pada kondisi awal, bola yang menjadi di depan kalian pada kondisi awal diam. Kemudian kalian berikan tendangan menggunakan kaki, maka langsung bergerak cepat. Nah, pemberian gaya pada waktu yang singkat, itulah yang dimaksud dengan impuls. Sementara untuk gerakan bola setelah ditendang berkaitan erat dengan momentum. Dalam bab ini, kita akan mempelajari bagaimana dua konsep ini saling terkait dan bagaimana mereka digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti tumbukan. Kita akan mulai dari pengertian momentum. Momentum sangat khusus dalam fisika. Secara sederhana dapat diartikan sebagai ukuran tingkat kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, secara formulasinya ditentukan oleh besarnya massa dan besarnya kecepatan. Kemudian, dari formula ini, teman-teman, semakin besar massa atau kecepatannya, maka nilai dari P momentum semakin besar. Contoh, ya, sebuah truk bermassa relatif besar yang bergerak lambat bisa memiliki momentum yang sama dengan mobil kecil yang berkecepatan tinggi. Sering beberapa siswa hanya menyatakan benda yang berat saja yang mempunyai momentum yang besar. Nah, padahal setiap benda bergerak memiliki momentum meskipun massanya kecil. Berikutnya adalah tentang impuls. Impuls dapat diartikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang atau perubahan waktu gaya yang bekerja pada benda. Nah, impuls sama halnya dengan perubahan momentum. Nah, di sini jika delta T atau selang waktu penerapan gaya pada benda sangat kecil, maka impuls sering disebut sebagai pukulan. Kita lanjutkan dengan hubungan antara momentum dan impuls. Hubungan antara momentum dan impuls sebagai berikut, yaitu impuls adalah delta P atau perubahan momentum akhir dikurangi dengan perubahan momentum awal. Nah, ini adalah proses penurunan untuk mendapatkan hubungan impuls dan momentum. Teman-teman dapat pause video untuk mencatat atau memahami prosesnya. Prinsipnya di sini menggunakan hukum Newton kedua, ya. Nah, satu hal menjadi catatan bahwa beberapa siswa menganggap bahwa impuls hanya terjadi pada benda besar. Nah, sebenarnya benda kecil juga bisa mengalami impuls jika pada benda tersebut bekerja suatu gaya dalam waktu yang singkat. Berikutnya adalah
perihal hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah terjadinya event atau tumbukan adalah sama. Jadi, sistem ini sebelum, misalkan ada mobil M2 di depan dan mobil M1 di belakang. Dalam kasus ini, M1, mobil yang di belakang, mempunyai kecepatan lebih besar daripada mobil M2. Nah, setelah waktu tertentu, mobil M1 belakang menabrak mobil M2. Nah, saat terjadi tabrakan itu adalah event atau tumbukan. Nah, sebelum terjadinya event, kita sebut P total. P total yaitu P sebelum tumbukan massa 1 dan P tumbukan massa 2, mobil 2. Ini berlaku untuk semua jenis tumbukan pada saatnya nanti. Oke, contoh lainnya adalah dua kereta dorong bertabrakan dan saling menempel, itu kasus lain. Atau bola biliar bertumbukan. Nah, di sini berlaku kekekalan momentum, hukum kekekalan momentum. Mari kita pahami lebih mendalam apa itu tumbukan. Tumbukan dapat diartikan sebagai suatu interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam jangka waktu tertentu sehingga memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah, ada satu nilai yang menyatakan kuantisasi dari tumbukan. Nah, kuantisasi itu disebut koefisien restitusi. Atau dengan kata lain derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan. Secara formulasinya, koefisien restitusi nilainya antara 0 dan 1. Nah, perhatikan formulasinya di sini. Kita sebut koefisien restitusi sebagai E kecil adalah negatif dari perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Berikut adalah pembagian atau jenis-jenis tumbukan. Yang pertama adalah istilah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika selama tumbukan tidak ada energi kinetik yang hilang. Artinya, dalam peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Dalam kondisi ini, koefisien restitusi E kecil nilainya sama dengan 1. Jenis yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Dalam peristiwa ini, hukum kekekalan energi kinetik tidaklah sama dengan kondisi awal. Artinya, ada beberapa bagian dari energi kinetik berubah menjadi energi yang lain. Namun, untuk hukum kekekalan momentum masih berlaku. Dalam kondisi ini, nilai E kurang dari 1 dan lebih dari 0, atau antara 1 dan 0. Jenis yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Pada peristiwa ini, setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu atau bergerak secara bersamaan. Artinya, kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah peristiwa adalah sama. Dalam kondisi ini, nilai dari koefisien restitusi adalah 0. Nah,
lebih detailnya perihal energi kinetik itu sama dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, perhatikan konsep sebagai berikut. Asumsikan suatu bola jatuh dari ketinggian tertentu, sebut saja H1, bertumbukan dengan tanah lantai misalkan. Maka dengan menggunakan koefisien restitusi, kita dapat menentukan besarnya koefisien restitusi yaitu dengan menggunakan formulasi umumnya. Pada akhirnya kita dapatkan nilai dari E adalah tergantung dari tumbukan kedua, pantulan kedua, dan tinggi setelah pantulan dan tinggi awal sebelum pantulan. Nah, perhatikan tanda negatif yang ada di sini. Nah, karena momen kecepatan di sini adalah vektor, maka nilai positif dan negatif dari kecepatan harus dilibatkan, sehingga kita mendapatkan nilai akhir seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang momentum dan impuls hari ini. Semoga video ini membantu kamu memahami konsep-konsep penting seperti hubungan antara impuls dan momentum, hukum kekalahan momentum, serta jenis-jenis tumbukan beserta koefisien restitusi. Demikian, sampai ketemu lagi di video berikutnya.